Bapak bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Kami boleh ada dan kami boleh kembali memulai hari kami bersama dengan-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh eh, memiliki konsentrasi yang baik sehingga kami boleh memperhatikan dan kami boleh memahami akan firman Tuhan di dalam hidup kami itu. Sehingga firman Tuhan itu boleh menuntun setiap kehidupan kami di dalam satu hari ini, di dalam kehidupan kami, di dalam setiap langkah yang akan kami kerjakan. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang penuh dengan kekurangan, firman Tuhan sajalah yang dimuliakan di dalam setiap penyampaian yang ada. Kami sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kita pagi hari ini masuk di dalam perenungan firman Tuhan dengan satu judul yang saya beri, yaitu Kristus memberi kekuatan. Ayat Alkitabnya di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya pikir ayat Alkitab ini sudah sangat tidak asing gitu ya dalam kehidupan kita, dalam iman kita sebagai orang Kristen, karena ini menjadi sesuatu ayat yang sangat populer di dalam hidup kita. Dari sekolah minggu mungkin ini sudah ada gitu ya, sudah sering dibahas gitu. Oke, mari kita akan bersama membaca. Saya akan membacakannya untuk kita. Silahkan disimak di layar monitornya masing-masing. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Next. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, demikian juga pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan kita di pagi hari ini tentang pokok anggur yang akan kita bersama renungkan, di sini memberikan sesuatu pemahaman di dalam kehidupan kita gitu ya. Yesus itu memberikan sesuatu gambaran di dalam hidup kita sebagai pokok anggur dan kita adalah sebagai ranting-rantingnya, di mana pokok anggur itu memberikan suatu kekuatan kepada ranting yang melekat kepadanya. Ketika saya mempersiapkan ini, saya muncul pertanyaan gitu ya, kenapa harus pokok anggur? Kenapa harus pohon anggur gitu ya? Kenapa harus buah anggur? Ya coba iseng nyari-nyari gitu ya, ya sesuatu hal yang ini. Ada beberapa penulis mengatakan kenapa gambaran yang dipakai Tuhan Yesus itu adalah sebagai pokok anggur atau pohon anggur gitu ya. Karena anggur itu sebagai satu tanaman buah gitu kan. Tanaman buah yang sangat populer pada saat itu di masanya atau di wilayah pelayanan daripada Tuhan Yesus. Karena anggur merupakan satu penghasilan yang dapat masyarakat capai, yang dapat masyarakat
hasilkan di dalam kehidupan mereka yang bukan hanya sekedar mereka bisa jual sebagai buah fresh gitu kan, sebagai buah yang mereka jual di pasar ataupun juga di kehidupan mereka hari lepas hari, tetapi dari anggur itulah juga mereka dapat jual karya, atau dari anggur itulah juga mereka dapat berkarya di dalam hasil itu tadi, di mana akhirnya anggur itu juga menjadi satu bisa dikatakan kebutuhan, salah satu kebutuhan pokok di dalam kehidupan mereka, yaitu dihasilkan sebagai minuman, minuman yang beralkohol gitu kan. Kenapa menjadi salah satu kebutuhan pokok? Saya coba cari, ternyata di daerah timur atau di daerah eh, padang pasir ataupun juga ya di daerah gurun yang dan sekitarnya atau wilayah-wilayah daripada pelayanan Tuhan Yesus, cuaca itu menjadi sesuatu cuaca yang bisa dikatakan cukup ekstrim. Jadi cuaca yang cukup ekstrim, cuaca yang dimana kalau siang dia akan memiliki temperatur yang cukup panas dan bahkan mungkin sangat panas daripada Indonesia. Tetapi ketika sore, malam, ataupun juga pagi gitu kan, itu menjadi satu temperatur yang bahkan di bawah daripada temperatur Indonesia. Nah, salah satu fungsi daripada anggur yang diolah menjadi sebuah minuman yang beralkohol itu tadi, salah satunya adalah memberikan sesuatu kehangatan, memberikan salah satu semangat untuk setiap orang di dalam mereka akhirnya melakukan aktivitas-aktivitas mereka di sana. Sehingga ketika mereka meminum anggur yang beralkohol itu tadi, mereka dimampukan untuk mereka mengerjakan hal-hal yang lain dan akhirnya bisa lebih produktif di dalam kehidupan mereka. Nah, terus juga anggur akhirnya dipakai bukan hanya sekedar itu menjadi sesuatu minuman yang bisa dikatakan hal yang wajib di dalam acara-acara, baik itu keagamaan, baik itu juga di dalam hal acara kemasyarakatan ya kayak pernikahan dan segala macam gitu ya. Nah, jadi ketika anggur ini menjadi sesuatu pohon yang penting, menjadi sesuatu yang bisa dikatakan masyarakat itu butuhkan dan bahkan menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan masyarakat. Tidak heran juga akhirnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Akhirnya gambaran Tuhan Yesus kepada masyarakat sebagai pokok anggur dan juga rantingnya kepada masyarakat itu sebagai sesuatu, ini loh gambaran daripada kehidupanmu, imanmu dengan kehidupan kerajaan surga ataupun juga konteks bagaimana kamu memahami dirimu dengan Tuhan. Karena pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan itu selalu pengajaran yang kontekstual. Selalu pengajaran yang sesuai dengan apa yang ada di dalam kondisi di sana, gitu kan. Nah, makanya daripada itu Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ini menjadi sesuatu yang ketika saya coba renungkan kembali, berarti justru ini adalah menjadi sesuatu yang penting yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada masyarakat pada saat itu, di mana Tuhan Yesus menggambarkan relasi antara Allah atau antara surga itu dengan manusia, bagaikan pokok anggur dengan buah anggur, itu menjadi sesuatu hal yang bukan hanya sekedar melihat akan satu kehidupan dari si tanaman itu gitu kan, atau sesuatu hal populasi dari eh, pohon dengan buah atau surga dengan manusia, enggak. Tetapi Tuhan Yesus ingin melihat jauh lebih ke dalam, jauh lebih luas dari hal itu. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menjaga atau ketika kita merawat atau ketika kita memiliki satu relasi atau kita memberi perhatian yang khusus atas tanaman ini, maka dampaknya bukan hanya kepada tanaman ini menjadi baik, menjadi subur, menjadi berbuah yang baik, yang lebat, tetapi dampaknya juga adalah memberi manfaat kepada masyarakat yang luas.
di mana akhirnya orang bisa mengalami atau mendapatkan atau memiliki sesuatu hal yang mereka butuhkan, bukan hanya untuk buah, vitamin, tetapi juga untuk memotivasi diri mereka melakukan produktivitas yang lain. Kayak tadi kan menghangatkan, otomatis mereka memberikan sesuatu semangat buat mereka untuk bekerja kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, tetapi di dalam kehidupan pohon anggur ini tadi, perlu adanya yang namanya sesuatu perhatian yang lebih khusus daripada pohon-pohon yang lain. Kalau kita lihat contoh contoh sederhana pohon tomat ataupun cabai gitu kan ya, itu pohon yang ditanam, oke, mereka juga memang setiap pohon pasti butuh perhatian gitu, dan juga butuh sesuatu yang mereka perlu perhatikan, entah itu tanah, entah itu air dan segala macam gitu kan, itu harus semua diperhatikan. Tetapi ada hal yang lebih khusus lagi dari si pohon anggur ini, di mana si pohon anggur ini lebih diperhatikan khusus di dalam hal ketika mereka atau ketika pohon ini ingin menjadi satu pohon yang baik, maka pohon ini harus dibarengi dengan dibantu, bisa dikatakan gitu, ketika menanam pohon anggur dengan sesuatu yang merambat. Ya, kalau kita tahu pohon anggur kan sedikit merambat terus gitu, biasanya pohonnya buah-buahnya ada di bagian-bagian dari kayu ataupun apa sesuatu yang sudah dirangkai seperti itu. Nah, dan juga akhirnya secara alami pohon anggur ini akan lebih memproyeksikan pertumbuhan daripada pohon anggur ini untuk bagaimana proses fotosintesis yang baik. Jadi akhirnya lebih memproyeksikan dirinya untuk mengembangkan hijau daunnya daripada buahnya. Nah, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan di dalam kita bagian firman Tuhan dari firman Tuhan ini adalah bagaimana memproses diri kita di dalam yang digambarkan Tuhan Yesus itu tadi sebagai pokok anggur atau sebagai ranting daripada anggur itu tadi, sehingga kita bisa menjadi anggur yang baik. Dengan cara ketika seorang petani di dalam petani anggur itu mereka menanam anggur, maka secara intens daun-daun daripada anggur itu harus dipangkas, harus dibabat, harus diminimalisir, bisa dikatakan seperti itu. Tujuannya bukan untuk mencederai daripada si pohon anggur itu tadi, melainkan agar si ranting itu justru dapat menghasilkan buah atau berfokus kepada tanaman bertumbuhnya itu tadi, bukan kepada sesuatu hal yang tidak, dan tanda petik ya, tidak dimanfaatkan oleh manusia, tetapi justru lebih dimanfaatkan, yaitu buah itu tadi. Ketika satu pohon lebih banyak daunnya, maka pohon itu akan lebih terkonsentrasi untuk bagaimana mereka semakin rimbun, tapi buahnya akan semakin sedikit, semakin kecil, dan semakin kurang baik di dalam hasilnya. Tetapi ketika pohon itu dirawat, daunnya sesekali dipotong, ketika terlalu rimbun daunnya dikurangin, maka akhirnya secara alami juga si pohon terangsang untuk memproduksi hasil yang harusnya secara alaminya mereka akhirnya membuat daun lagi ketika dipotong, bukan mencederai gitu ya, tapi akhirnya hal yang mereka harusnya supply ke daun mereka alihkan
dan mereka tampung menjadi hasil. Hasil itu adalah buah. Makanya akhirnya buahnya akan menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, itulah menjadi satu gambaran yang Tuhan Yesus ingin sampaikan di dalam kehidupan kita. Kadang di dalam hidup kita itu butuh adanya namanya sesuatu pemangkasan. Sesuatu hal yang mungkin kita lihat dan kita renungkan ini sebagai satu proses yang menyakitkan yang di sisi kita lihat. Tapi seringkali kita lupa di sisi yang ketika si Tuhan memproses kehidupan kita atau di sisi petani di dalam memproses pohon itu tadi, tujuannya apa? Si petani memangkas daun-daun yang ada, yang mungkin juga ranting-ranting yang tidak bermanfaat itu tadi, tujuannya bukan bukan adalah ketika dia menanam pohon itu bukan untuk menghasilkan daun yang banyak, tapi pasti setiap petani ketika menanam satu pohon, menanam satu buah gitu kan ya, punya satu visi ke depan, di mana pohon yang ia tanam ini menghasilkan satu hasil ketika dia menanam pohon mangga yang menghasilkan mangga yang baik, ketika dia menanam pohon anggur berarti menghasilkan buah anggur yang baik, bukan daun anggur yang baik. Sama halnya ketika Tuhan menciptakan manusia, inilah gambar dan rupa Allah. Dan itu semua amat baik, kata Tuhan gitu ya. Nah, ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, maka visi dan misi Allah itu pun juga ada di dalam kehidupan kita. Visi dan misi Allah itu juga tercermin dan tergambar di dalam hidup kita yang seharusnya itulah yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Bukan bukan yang lainnya akhirnya tidak baik, tetapi menjadi sesuatu yang miskomunikasi atau mistarget. Makanya akhirnya perlu adanya pemangkasan yang Tuhan lakukan. Mungkin di dalam hidup kita, kita maunya menjalani kehidupan, wah, saya maunya seperti ini, tapi ternyata mentok gitu kan ya. Oh, saya maunya mendapatkan ini, dan kita berusaha seperti itu, tapi ternyata tidak bisa. Ada hal-hal yang mungkin Tuhan tahan untuk kita akhirnya mengalihkan pandangan kita menjadi sesuatu pandangan yang ini loh, sesuai dengan visi dan misi Tuhan. Mungkin seolah-olah pemikiran kita, kalau kita pikir secara negatif gitu ya, oh jangan-jangan pelarian. Contoh sederhana, ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan atau masuk sekolah teologi gitu ya. Sebelumnya saya masuk sekolah universitas yang umum, Sanata Dharma, terus juga saya masuk sekolah akuntansi negara, STAN gitu kan. Tetapi intinya gitu ya, nggak keterima di situ. Walaupun nilai SMA saya waktu itu akuntansi saya baik, bahkan cukup baik dari antara teman-teman saya di sekolah gitu ya. Tapi tidak masuk ke sana. Ada aja halangannya. Entah itu biaya, entah itu juga terjadi kecurangan dan segala macam. Ujung-ujungnya, akhirnya saya melihat pandangan saya, jangan-jangan saya mau sekolah teologi ya. Mungkin secara ketika kita lihat, oh jangan-jangan itu pelarian, mungkin gitu ya. Tapi ketika kita coba lihat secara eh, kacamatanya Tuhan, itulah cara Tuhan lakukan, memangkas hal-hal yang mungkin ini kamu nggak perlu di sini. Oh, ini kamu cukuplah sampai di sini saja. Ini saya akan pangkas. Dan ketika dipangkas oleh Tuhan dan kita melihat, kita nggak bisa lagi nih, kita nggak punya cara lagi, jalan lain lagi nih. Akhirnya kita memandang kepada yang lain. Kita melihat pada yang lain. Dan mungkinlah itu menjadi salah satu tujuan daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, sama seperti dari pohon anggur tadi. Ketika si petani memotong dahan daripada daun-daun anggur itu tadi, itu tujuannya adalah nutrisi itu terpotong di sana.
Sehingga ketika nutrisi terpotong dan tidak terfokus untuk bertambah lebatnya si daun, nutrisi itu akhirnya dibelokkan menjadi sesuatu hal yang ditumpuk, yang pohon itu simpan menjadi cadangan makanan akhirnya, dan itulah yang dinamakan buah, dan itu yang diinginkan oleh si petani. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kadang kacamata kita dengan kacamata Tuhan menjadi sesuatu kacamata yang 180 derajat berbeda gitu ya. Jalanku bukanlah jalanmu, kata Tuhan seperti itu. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Kita melihatnya ini adalah sebagai sesuatu hal. Ini jalan saya Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, enggak, belum, belum saatnya. Atau, salah, ini bukan jalanmu. Ketika kita menjalani relasi kita dengan sesama, dan ketika kita menjalani hubungan dengan pasangan kita, gitu kan, mungkin ada sesuatu hal yang memberikan, yang kita alami dan akhirnya mengingatkan kita, oh iya, saya harusnya seperti ini. Terjadi konflik dan segala macam gitu kan ya. Akhirnya kita diingatkan, oh iya, saya harus membenahi diri saya di dalam hal ini. Ternyata saya harus lebih fokus kepada ini, dan ini, dan ini, dan itu. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itulah yang dinamakan kita diberi kekuatan di dalam Kristus melalui ajaran-ajaran yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Yang kebanyakan kita akan melihatnya, Tuhan, ini sakit nggak sih? Tuhan, ini mengerikan nggak sih? Tuhan, kok ini nggak sesuai sih dengan harapan saya? Hal yang kedua yang perlu kita bersama renungkan di dalam pagi ini adalah, bukan hanya kita mengalihkan atau mengalami proses pembersihan itu, akhirnya kita mengalihkan fokus kita dari apa yang menjadi fokus kita pribadi menjadi fokusnya Tuhan. Tapi yang kedua adalah supaya kita bisa mendapatkan fokusnya Tuhan itu tadi. Bagaimana kita melalui tinggal di dalam Dia. Maksudnya di sini adalah ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh di situ mengatakan sesuatu hal yang, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja dan yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, seringkali kita lupa posisinya. Ketika kita melihat ayat 7 ini gitu kan, kebanyakan kita akan berpikir ataupun kita berpandangan bahwa mintalah maka itu akan dicukupkan. Apa saja Tuhan akan memberkati engkau. Tetapi sebelum hal itu ada koma di belakangnya. Tinggallah di dalam aku. Itu yang firman Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Bagaimana kita bisa memiliki fokusnya Tuhan, melihat apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita pada saat kita berjalan itu tadi, ketika Tuhan memangkas hidup kita itu tadi, bahwa pangkasan-pangkasan itu menjadi satu pangkasan yang baik. Seringkali kan kita melihat pangkasan-pangkasan itu ada sebagai sesuatu yang, Tuhan jahat, Tuhan kok kayak gini sih, kayaknya Tuhan nggak ada deh, dan segala macam. Caranya adalah bagaimana kita melekat, kita tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia itu berarti memiliki koneksi dan relasi dengan Dia setiap saat. Tidak terlepas, dan kita terfokus kepada Dia. Memiliki relasi, dan kita memiliki sesuatu hubungan dengan Dia, yang akhirnya kita bisa melihat apa yang menjadi tujuan Dia. Next. Tinggal di dalam Dia juga berarti kita membangun kehidupan yang teguh dan setia kepadanya. Apapun tantangan yang kita hadapi, godaan, kita digoda untuk bertumbuh dengan hal-hal yang lain gitu kan. Pohon anggur digoda untuk bagaimana dia terus berbunga dan berdaun lebat gitu kan. Tetapi
Ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, tujuan saya ternyata bukan itu, Tuhan. Tujuan saya ternyata harus berbuah dengan baik nih. Bukan hanya memuaskan hati si petani atau si Tuhan, tetapi bagaimana ketika kita berbuah itu tadi, orang yang menikmati kita, orang itu juga bisa memuliakan si petani atau si tuan daripada kehidupan kita itu tadi. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Contoh, ketika kita makan durian, karena saya suka durian gitu ya. Ketika kita makan durian, durian Indonesia, Medan gitu kan, atau durian Sulawesi, lalu awal-awal dulu ketika saya masih SMP gitu kan, baru muncul-muncul durian Bangkok gitu kan, durian Montong. Kita pasti setiap orang berpikirnya, luar biasa nih. Durian Indonesia kan bijinya gede, dagingnya tipis, ya walaupun manis gitu kan. Tapi tiba-tiba muncul diperhadapkan durian montong yang bijinya kecil, dagingnya tebel, dan enak banget. Kita senang dengan buah itu. Terus secara otomatis kita tercetuk atau kita mengatakan bahwa, hebat ya, Bangkok bisa kayak begini. Hebat ya, Thailand bisa kayak gini. Mengembangkan pertaniannya seperti ini. Nah, itu yang harusnya ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita melekat dengan Allah, kita berbuah. Dan ketika orang lain menikmati buahnya, menikmati kita sebagai hasil daripada karya Tuhan, orang itu memang menikmati hasilnya itu tadi. Tetapi juga memuliakan Tuhan di dalam apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, bukan hanya kita tinggal di dalam Dia, tetapi bagaimana firman Tuhan itu tadi terus diam di dalam kita. Kenapa firman Tuhan ini juga diam di dalam kita? Supaya kalau posisi yang kedua tadi kan tinggal di dalam Dia, atau kita akhirnya memahami kita untuk berbuah gitu ya. Firman ini adalah memberikan satu warning buat kita. Oke, kita sudah berhasil berbuah. Kita diingatkan dengan firman ini bahwa hasil yang kita miliki itu tadi, itu tujuannya adalah bukan egosentris, tetapi bagaimana God-sentris yang ada di dalam kehidupan. Selain kita tinggal di dalam Dia, sebaliknya kita harus memberi firman yang tinggal di dalam kehidupan kita. Next. Firman yang tinggal di dalam kita itu berarti kita diberi keleluasaan kepada nilai. Kita diberi satu, bisa dikatakan pagar gitu ya. Akhirnya keegoisan kita nggak muncul. Prinsip-prinsip firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Ajaran-ajaran firman Tuhan itu tetap di dalam hidup kita dan kita melangkah menjadi habit di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, dari perenungan kita pagi hari ini, 3 hal ini kita diajar. Kadang kehidupan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak pangkasan-pangkasan terjadi. Tapi jangan sampai kita melihat pangkasan-pangkasan itu menjadi satu pangkasan yang negatif. Cobalah kita meresapi lebih dalam. Cobalah kita tinggal di dalam kehidupan atau tujuan Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita melihat, oh iya, saya melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya. Oh, saya harus A, saya harus B, saya harus C. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, ketika kita mengerjakan itu tadi, yang ketiga ini tadi, tetap kita dipagari dengan firman Tuhan. Supaya apa? Ketika kita sudah fokus mengerjakan si A, si B, si C ini, jangan sampai ketika kita mengerjakan A, B, dan C, akhirnya kita bukan God-sentris lagi, tapi akhirnya menjadi kesombongan diri. Akhirnya menjadi, wow, hebat kan pelayanan saya, gereja
jemaat bisa banyak gitu kan, misalkan gitu. Wah, hebat kan? Karena saya, karena persembahan saya, makanya gereja bisa berjalan dengan baik, mungkin seperti itu. Oh, hebat kan? Karena pelayanan saya, makanya musiknya bagus sekali, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, biarlah ini boleh menjadi perenungan buat kita bersama. Dan pertanyaan yang bisa kita renungkan dari bagian hal ini nanti buat kita sharingkan adalah, ada dua hal. Saya tidak tampilkan, tapi dari 3 poin itu tadi yang tadi kita bersama renungkan. Coba kita renungkan kembali. Apa yang ada di dalam kehidupan kita? Yang dulu, gitu kan? Pasti sudah dulu kan? Kita mau A, ternyata kayaknya mentok, nggak bisa. Kita mau B, kayaknya mentok, nggak bisa. Dia. Terus, apa yang terjadi dalam hidup kita? Proteskah dengan Tuhan? Atau kayak gimana, gitu kan? Kita coba sharingkan itu. Lalu, kenapa? Terus sampai akhirnya, ini pertanyaan kedua, sampai akhirnya kenapa kita bisa melihat itu sebagai, oh ternyata itu bukan jalanku, tetapi ini adalah jalannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, ini boleh menjadi satu perenungan buat kita bersama. Menjadi satu hal yang bisa kita renungkan, bisa kita bicarakan bersama, sehingga ini boleh menjadi berkat di dalam hidup kita pribadi dan juga orang lain. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kami, boleh kami lihat sebagai rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan-rancangan yang kami lihat sebagai satu rancangan yang menjatuhkan kami. Tetapi kami melihat bahwa ada rancangan indah di dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, ketika kami bisa melihat rancangan-rancangan Tuhan itu, dan kami menjalankannya, biarlah firman Tuhan itu tadi terus mengingatkan kami bahwa itu semua untuk kemuliaan. Tuhan tolong, ketika mungkin dulu kami boleh melihat dan kami sempat melihat bahwa rancangan-rancangan yang kami ingin kerjakan itu gagal dan itu merupakan sesuatu penderitaan, tapi sekarang kami melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.